Tahun 1886 di Atlanta, seorang apoteker berkeringat seperti habis dikejar ayam mengaduk cairan coklat berbuih. Ia cuma mau bikin obat sakit kepala. Tapi tanpa sadar sedang menciptakan monster bersoda yang siap menguasai dunia. Namanya John Steed Pemberton. Mantan tentara yang hidupnya penuh drama, luka perang, dan eksperimen aneh. Ia bukan ilmuwan gila. Tapi hari itu ekspresinya sudah seperti ilmuwan yang baru saja meledakkan dapurnya sendiri. Ia mencampur daun koka dan kacang kola dengan wajah serius seperti sedang menciptakan ramuan keabadian. Padahal targetnya cuma satu. Tolong, kepala saya berhenti berdenyut. Ramuan itu dibawa ke Jacobs Pharmacy saat dicampur air berkarbonasi. Boom, gelembung menyembur ke wajah pelanggan sampai kumisnya berubah coklat. Penjualan hari pertama, hanya 9 gelas, 9. Bahkan kucing di depan toko terlihat lebih populer daripada minuman berbuih ini. Masuklah si jenius tulisan indah Robinson. Ia menulis Coca-Cola dengan gaya elegan. Seolah huruf C itu punya harga diri tinggi dan butuh panggung sendiri. Logo itu tampak keren. Terlalu keren untuk minuman yang bahkan belum laku. Tulisan indahnya seperti berkata, tenang saja, aku akan terkenal. Tunggu saja dramanya. Sementara itu, Pemberton terlilit utang. Ia menjual hak formula perlahan. Seperti menjual potongan pizza terakhir padahal ia sendiri belum makan. Tahun 1888, ia meninggal tanpa tahu bahwa cairan coklat itu akan berubah menjadi raksasa global yang bahkan lebih terkenal dari namanya sendiri. Dan tiba-tiba muncul toko dengan aura saya akan bikin ini besar, yaitu Asa Candler. Tatapannya bukan melihat minuman, tapi melihat peluang emas berbuih. Tahun 1892, lahirlah The Coca-Cola Company. Kantor kecil berubah menjadi markas ambisi yang siap menyebarkan soda ke seluruh penjuru negeri. Candler mulai membagikan kupon gratis seperti orang melempar undangan konser rahasia. Warga Atlanta mendadak berubah jadi pemburu diskon profesional, berlari, melompat. Bahkan tersandung demi segelas cairan coklat berbuih yang sebelumnya mereka abaikan. Iklan Coca-Cola muncul di mana-mana. Di jam dinding, kalender, kipas tangan, bahkan di papan toko. Rasanya seperti seluruh kota tiba-tiba diteror oleh tulisan elegan yang berbisik, minumlah aku. Tahun 1899, dua pengusaha datang dan berkata, kenapa tidak kita masukkan ke botol saja? Ide sederhana itu seperti menekan tombol cheat dalam permainan. Tiba-tiba minuman ini bisa bepergian jauh tanpa harus duduk manis di apotik. Botol pertama terasa seperti bayi naga kecil yang siap menetas. Begitu tutupnya dibuka, suara psst terdengar seperti peringatan bahwa gelembung ini punya rencana besar. Lalu tahun 1915, lahirlah botol berlekuk ikonik. Bentuknya unik, elegan, bahkan bisa dikenali dalam gelap. Seolah-olah botol itu berkata, aku berbeda. Aku bukan botol biasa. Sementara itu, formula minuman mengalami perubahan besar. Kandungan kontroversial dari daun koka akhirnya dihapus pada tahun ke-1903. Versi baru ini seperti update besar. Coca-Cola Vinci tanpa drama hukum, tapi tetap dengan gelembung penuh percaya diri. Pabrik pembotolan mulai bermunculan seperti jamur setelah hujan. Mesin-mesin berdentum bolotol berbaris rapi seperti tentara soda yang siap dikirim ke penjuru negeri. Kereta penuh botol Coca-Cola melaju melintasi Amerika, terdengar seperti ular raksasa yang mendesis. Di setiap kota yang dilewati, orang-orang penasaran menunggu, seolah menyambut kedatangan selebriti bersoda. Dalam waktu singkat, Coca-Cola bukan lagi sekadar minuman. Ia menjadi simbol modernitas, kemajuan, dan gaya hidup baru. Dari apotik kecil hingga papan reklame besar, gelembungnya kini terdengar di seluruh negeri.
Perang Dunia Kedua meledak dan di tengah suara dentuman, Coca-Cola membuat janji gila. Setiap tentara Amerika akan mendapatkan sebotol Coca-Cola seharga 5 sen. Dimanapun mereka berada, bahkan di ujung dunia yang penuh debu dan ledakan. Pabrik pembotolan dibangun dekat zona perang. Bayangkan, tang lewat, pesawat melintas, dan di sudut lain mesin soda berdentum seperti berkata, prioritas kita jelas. Gelembung dulu, panik belakangan. Ketika perang berakhir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tentara pulang membawa cerita tentang minuman bersoda yang menemani mereka di garis depan. Dunia yang tadinya asing kini sudah kenal rasa manis bergelembung itu. Dari Eropa hingga Asia, papan iklan merah mulai bermunculan. Globe seakan berubah warna, seolah-olah dunia dipeluk pita merah raksasa bertuliskan Coca-Cola. Ini bukan lagi minuman lokal. Ini invasi gelembung global. Sementara dunia menikmati rasanya, resep rahasia disimpan seperti artefak mistis. Konon formula lengkapnya dijaga ketat. Seolah-olah di dalam brankas itu tersimpan tombol rahasia yang bisa mengendalikan kerajaan bersoda sedunia. Dari 9 gelas per hari di sebuah apotek kecil di Atlanta, kini miliaran botol diproduksi setiap tahun. Transformasinya bukan sekadar sukses bisnis. Ini seperti eksperimen kecil berubah menjadi naga bersoda. Raksasa yang terbang melintasi sejarah manusia. Minuman yang awalnya cuma ingin meredakan sakit kepala kini menjadi simbol global. Dari konser musik, pertandingan olahraga, hingga film layar lebar. Logo merahnya muncul seperti cameo superstar yang selalu berhasil mencuri perhatian. Namun di balik semua gemerlap itu, ada bayangan seorang apoteker sederhana, John Stith Pemberton, yang mungkin tak pernah membayangkan eksperimen putus asanya akan menjelma menjadi ikon lintas generasi dan lintas benua. Resep rahasia tetap terkunci rapat seperti naskah sihir kuno. Brankasnya berdiri kokoh, dijaga ketat, sementara dunia terus menikmati hasilnya. Misteri itu justru memperbesar legenda, karena terkadang yang tak terlihat justru paling menggoda. Dan semuanya bermula dari satu meja laboratorium kecil, satu botol percobaan, dan satu ide yang hampir diabaikan. Jadi siapa tahu, mungkin saat ini, di suatu sudut dunia, seseorang sedang mengaduk cairan sederhana yang kelak akan mengguncang peradaban berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.